Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Ketemu lagi dengan saya dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya bahwa setiap manusia mengalami yang namanya tantangan dan pencobaan. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa ketika seseorang dicobai dengan sangat berat, maka sukacita dia melimpah. Kalau saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana mungkin ada seseorang yang namanya mengalami pencobaan yang sangat berat, yang mengalami penderitaan, tetapi dia bisa mengalami sukacita. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita akan melihat kebenaran firman Tuhan? Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-2a. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-2a ini, selagi dicobai dengan berat, sukacita mereka melimpah. Pada umumnya orang pada waktu dia dicobai maka tidak ada sukacita, bahkan ada tekanan bahwa ada tantangan dan sebagainya. Tetapi hari ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa kok ada orang yang sedang dicobai dengan berat, mengalami banyak penderitaan, tapi sukacita mereka meluap, melimpah? Apa rahasianya? Mari kita melihat yang pertama adalah pencobaan itu biasa. Jadi kita harus memahami yang namanya pencobaan itu biasa, bukan luar biasa. Jadi kalau Anda misalnya lagi dicobai, kita akan belajar bahwa pencobaan itu biasa, bukan luar biasa. Yang luar biasa itu adalah Tuhan. Kalau pencobaan itu biasa, artinya biasa bahwa kita sanggup melewatinya. Karena apa? Karena itu biasa, bukan luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, banyak orang hari-hari ini ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami yang namanya pencobaan, dia mulai berkata sudah tidak sanggup. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami itu biasa. Lalu yang kedua, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, pencobaan yang kita alami adalah tidak melebihi kekuatan manusia. Saya percaya bahwa Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mengerti bahwa kalau kita manusia tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi. Kalau Bapak Ibu Saudara sanggup hanya 50 kilo mengangkat satu beban, mengangkat satu barang, maka dengan adanya 50 kilo maka Tuhan tidak mungkin menambahkan 55 kilo. Pastilah beban itu 40 atau 45. Beban yang diberikan Tuhan kepada Anda. Lalu yang ketiga, apa yang saya mau sampaikan? Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan. Nah, saya tertarik dengan kata tidak membiarkan. Jadi kalau seandainya Anda mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, maka Tuhan berkata bahwa tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda, tidak membiarkan. Nah, pada waktu Anda dicobai, Tuhan tidak membiarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan dimanapun saudara berada,
Mungkin hari ini Anda mengalami pencobaan, mengalami pergumulan, mengalami yang namanya penderitaan-penderitaan. Saya mau sampaikan, saya mau kasih tahu bahwa hari ini bahwa Tuhan tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Jadi pada waktu Anda dicobai, Tuhan melihat itu. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak membiarkan, Dia akan segera menolong Anda. Karena Tuhan tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatan Anda. Saudaraku, kita mempunyai kekuatan masing-masing. Dan Tuhan tahu berapa porsinya kekuatan kita sebagaimana. Maka pada waktu kita dicobai, Dia tidak pernah membiarkan kita sekarat. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Lalu yang berikut adalah yang keempat. Pada waktu kita dicobai, maka Tuhan memberikan jalan keluar. Pada waktu kita dicobai, jangan Anda pernah berkata, saya sudah tidak mampu, saya mending bunuh diri saja, saya sudah tidak sanggup lagi. Kekasih Tuhan, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan berkata bahwa Dia memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar, maka tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu. Ternyata kalau kita melihat, itulah sebabnya kenapa jemaat di Korintus berkata, ketika mereka dicobai dengan berat, sukacita mereka melimpah karena ini. Karena mereka tahu bahwa pencobaan yang mereka alami adalah biasa. Karena mereka tahu adalah pencobaan yang mereka alami adalah tidak melebihi kekuatan manusia. Karena mereka tahu bahwa pencobaan itu pada waktu mereka dicobai, Tuhan bilang bahwa Dia memberikan jalan keluar. Maka hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Jadi jangan pernah Anda berkata, saya sudah tidak sanggup. Saya sudah tidak mampu, karena Tuhan berkata Dia memberikan jalan keluar. Dan saya mau kasih tahu kekasih Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Di dalam Tuhan tidak pernah ada jalan buntu. Nah, mari kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Inilah firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, kalau kita dicobai, maka Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan dikatakan Dia memberikan jalan keluar. Kalau saudaraku hari-hari ini Anda mengalami jalan buntu, ini waktunya Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini supaya Anda jangan stres, jangan bingung, karena Tuhan yang memberikan jalan keluar. Nah, kekasih Tuhan, kalau Anda sedang mengalami yang namanya pencobaan, kalau Anda sedang mengalami yang namanya penderitaan, dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan, dan selalu ada jalan keluar. Nah, itulah sebabnya kenapa orang pada waktu dia mengalami pencobaan, sukacitanya melimpah. Karena apa? Karena dia tahu kebenaran firman. Lalu yang berikut, yang kelima, bagaimana mungkin ada seseorang pada waktu dia mengalami pencobaan, dia mengalami penderitaan,
bisa dia bersuka cita, bisa sukacitanya meluap. Mari kita lihat, pada waktu kita dicobai jangan pernah menyalahkan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Pada waktu kita dicobai jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan sampai Anda berkata pada waktu Anda dicobai, ini kenapa ya Tuhan? Saya sudah berdoa berpuasa, saya sudah berdoa semalam suntuk. Tetapi kenapa ya Tuhan kok pencobaan ini bertubi-tubi? Jangan sampai Anda melupakan Tuhan pada waktu Anda mengalami pencobaan yang begitu berat. Yang kelima, saya mau kasih tahu bahwa jangan pernah menyalahkan Tuhan bahwa pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Jangan pernah. Karena pada waktu kita mengalami pencobaan, maka sering sekali kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Yang lebih parah adalah menyalahkan Tuhan. Jadi mari kekasih Tuhan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan yang datang, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Nah, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Jadi jangan pernah Anda berkata ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan, jangan pernah Anda berkata bahwa Tuhan yang memberikan pencobaan ini kepada saya. Yang sering mencoba itu adalah iblis. Tapi kadangkala Tuhan izinkan supaya kita bergantung kepada Tuhan. Jadi yang kelima, kekasih Tuhan, pada waktu Anda mengalami penderitaan, pada waktu Anda mengalami pencobaan, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena kita pelajari bahwa kalau Tuhan melihat kita masuk dalam pencobaan, melihat kita masuk dalam penderitaan, maka firman Tuhan mengatakan Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan bilang bahwa Dia memberikan jalan keluar. Kalau hari ini Anda mengalami jalan buntu, ini waktunya Anda boleh ditolong oleh Tuhan karena Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jadi yang kelima, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Yang keenam, kekasih Tuhan, mari kita pelajari apa yang Tuhan kasih tahu. Pada waktu kita mengalami pencobaan, kita boleh tahu bahwa Tuhan Yesus dapat merasakan apa yang kita rasakan. Pada waktu kita mengalami penderitaan, pada waktu kita mengalami masalah, maka Tuhan sendiri merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin ada orang-orang yang dekat dengan Anda, belum tentu dia merasakan apa yang Anda rasakan. Belum tentu dia merasakan apa yang Anda alami. Tetapi hari ini kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus dapat merasakan apa yang kita rasakan. Pada waktu Anda mengalami sedih, Dia dapat merasakan kesedihan itu. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kekasih Tuhan, Dia sendiri pernah dicobai oleh iblis. Dan Dia tahu bagaimana yang namanya pencobaan itu. Tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Poin yang keenam ini, bahwa Tuhan dapat merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kalau hari ini Anda mengalami yang namanya galau, mengalami yang namanya merasa sedih, merasa ditinggalkan, merasa Anda itu ditinggalkan sendirian. Tetapi saya mau kasih tahu kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus dapat merasakan
apa yang Anda rasakan. Jadi kekasih Tuhan, kalau mungkin selama ini ada manusia yang tidak dapat merasakan apa yang Anda rasakan, mungkin Anda sedang terpuruk. Hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari mendekat dengan Tuhan, berharap dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu dapat merasakan apa yang Anda rasakan. Kekasih Tuhan, memang pada waktu kita mengalami pencobaan, pada waktu kita mengalami yang namanya penderitaan, kita merasakan bahwa orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, kita rasakan bahwa orang itu sudah tidak dekat dengan kita, merasa jauh dengan kita. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, bahwa poin yang keenam ini, Tuhan Yesus dapat merasakan apa yang kita rasakan, apa yang Anda alami. Dia dapat merasakan apa yang Anda alami. Nah, itulah sebabnya kembali kepada tema yang tadi. Selagi dicobai, jemaat di Korintus penuh dengan sukacita yang meluap. Karena apa? Karena mereka tahu apa arti pencobaan. Karena mereka tahu yang saya sudah paparkan tadi. Mereka itu mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan mereka dicobai melampaui kekuatannya. Kekuatan Anda, kalau Anda sedang dicobai, maka perhatikan baik-baik pada waktu Anda mengatakan bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya, maka Anda akan menjadi tenang. Saya berharap kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membangun saudara, boleh menguatkan, meneguhkan saudara. Ayo jangan putus asa, jangan cemas, jangan kecewa, ayo maju terus. Percayalah bahwa Tuhan segera menolong Anda dan memberikan jalan keluar. Haleluya. Amin. Amin. Mari kekasih Tuhan, ini waktunya kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jemaat di Korintus pada waktu mereka dicobai dengan berat dan mengalami banyak penderitaan, maka sukacita mereka meluap. Bapa, hamba-Mu berdoa ketika umat-Mu mengalami pencobaan dengan berat, biarlah Engkau sendiri Tuhan menolong umat-Mu. Biarlah umat-Mu boleh mengerti bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau mereka dicobai, maka Tuhan tidak pernah mengizinkan mereka dicobai melampaui kekuatan mereka. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar. Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini, kalau ada umat-Mu yang sedang dicobai mengalami penderitaan, hamba-Mu berdoa Tuhan yang memberikan jalan keluar. Biarlah umat-Mu jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan sendiri dapat merasakan apa yang mereka rasakan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa. Bagi mereka yang sakit, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Dan biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, mari terima berkat dari Bapa kita. Dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.